Jen, tugas matkul keuangan lanjutan kita itu materinya tentang joint venture. Kamu tahu joint venture itu apa? Kamu nanya, kamu baru tanya-tanya. Ih, serius? Hmm, Ini masa itu doang nggak tahu? Joint venture itu adalah usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan didirikan. Pihak yang terlibat akan membentuk entitas bisnis baru dan masing-masing akan berkontribusi untuk memaksimalkan rencana bisnis yang dibuat. Nah, untuk perbedaan pokok antara joint venture dengan persekutuan adalah umurnya. Dalam arti bahwa umur joint venture jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan umur persekutuan yang biasa. Gak tahu, San. Kirain tahu. Ini lanjutan untuk jawab soalnya gimana ya? oh yang regulasi joint venture ya? Iya, Cia. Kamu udah dapat jawabannya nggak sih? Udah nih. Jadi, ada beberapa regulasi joint venture. Yang pertama, UU nomor 1 tahun 1967 pasal 23 tentang penanaman modal asing. Yang kedua, PP nomor 20 tentang pemilik saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Yang ketiga, PP nomor 7 tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing. Dan yang keempat, SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Saham, nomor 15 garing SK garing 1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Nah, kalau keanggotaan joint venture itu, para anggotanya atau pihak yang menyelenggarakan joint venture sering disebut sebagai sekutu atau partner. Nah, anggota dari joint venture itu yaitu ada persekutuan, perseorangan, atau perseroan terbatas. Nah, pada umumnya sekutu atau partner-partner itu saling bekerja sama dalam mengelola jalannya perusahaan. Dan salah satu di antara partner-partner tersebut akan menjadi atau berpihak sebagai manajer. Dan manajer itu disebut managing partner. Wih, mantul. Oke, makasih ya jawabannya. Guys, tahu nggak sih ciri-ciri joint venture itu apa? Nah, jadi ciri-ciri joint venture itu ada 4. Yang pertama, perusahaan baru yang secara bersama-sama didirikan oleh beberapa perusahaan lain. Lalu yang kedua, modalnya berupa saham dengan perbandingan tertentu. Lalu yang ketiga, kekuasaan dan hak secara didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam. Dan yang keempat, tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing risiko ditanggung secara bersama-sama. Ya. Terus kalau jenis-jenis joint venture apa? Jadi jenis-jenis dari joint venture itu ada 2. Yang pertama itu ada joint venture domestik, yaitu terjadi antara perusahaan domestik seperti perusahaan lokal yang terdapat di dalam negeri. Lalu yang kedua yaitu ada joint venture internasional, yaitu terjadi apabila salah satu perusahaan itu adalah perusahaan luar atau perusahaan asing luar negeri. Cynthia, Maria, sama Cia buat story. Mereka kayaknya di sini juga deh. Gimana tuh? Tahu. Siapa telepon dong? Ajakin aja ke sini biar rame. Telepon siapa? Ya udah aku yang telepon ya. Ayo. Bentar. Ada yang nelpon nih. Umul nelpon. Halo Mar, Halo Umul, iya kenapa? gabung yuk nugas di sini kami ada aku, si Desi, Lia, Nopi sama si Andin. Oh oke. Aku Cia, Cynthia gabung ke situ ya. Ya udah aku tunggu ya. Ih, lagi ngapain, guys? Ini lagi tugas keuangan lanjutan. Ikutan dong, boleh dah? Boleh. Duduk. Gabung aja nanti juga. Oh iya tadi si Cia sama Maria, kayaknya ada Cynthia juga deh. Mau gabung ke sini. Oke deh. Oh iya, ini alasan pembentukan joint venture. Ada yang dapat nggak sih?
Widih, dapat dong. Jadi alasan pembentukan joint venture itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan modal. Yang kedua, meminimalkan resiko bisnis. Yang ketiga, terciptanya inovasi produk. Yang keempat, pengembangan usaha lebih luas. Yang kelima, transfer teknologi dan keahlian. Halo guys. Hai. Tugas kalian udah siap belum? Belum nih metode akuntansi untuk joint venture apa? Kan kemarin udah dibilang metode akuntansi untuk joint venture itu ada 2. Yang pertama, pembukuan terpisah dari keuangan masing-masing anggota, dan yang kedua, buku bersama dari keuangan masing-masing anggota. Gitu, Des. Nah, ini kalau joint venture-nya belum selesai gimana ya, Wak? Itu mah aku tahu. Tadi katanya nggak tahu. Di skripnya udah gitu, nurut aja. Jadi dalam hubungan dengan joint venture yang belum selesai akan menimbulkan masalah akuntansi, yaitu mengenai perlakuan laba atau rugi joint venture. Maksudnya, apakah perlu mengakui laba atau rugi atas joint venture yang belum selesai? Untuk anggota yang mengakui laba joint venture yang belum selesai, di situ akan menimbulkan masalah. Yang pertama yaitu penentuan besarnya laba atau rugi yang dicatat. Ini nih guys, satu lagi terakhir, contoh soal kasus akuntansi joint venture. Ya nih, satu lagi belum. Baiklah, aku akan menjelaskan contoh metode akuntansi terpisah dan aku akan menjelaskan contoh metode akuntansi tak terpisah. berikut videonya. Check it out. Baiklah, di sini ada contoh metode akuntansi terpisah. Suatu joint venture dengan anggota A, B, dan C membagi laba atau rugi dengan rasio A 30%, B 35%, C 35%, sampai dengan akhir tahun 1991 joint venture tersebut belum selesai. Selanjutnya, untuk ikhtisar saldo rekening yang diselenggarakan oleh joint venture per 30 Desember 1991 adalah untuk di sesi debit, yaitu aktiva sebesar 105 juta rupiah, untuk biaya yaitu 80 juta, untuk jumlah saldo debitnya yaitu 185 juta rupiah. Untuk pada sesi kredit, modal A 25 juta, modal B 30 juta, modal C 30 juta, dan pendapatannya 100 juta. Kemudian jumlah saldo kreditnya yaitu 185 juta rupiah. Selanjutnya, dalam keadaan seperti ini, maka besarnya laba joint venture untuk tahun 1991 adalah jumlah pendapatnya 100 juta, jumlah biaya 80 juta, dan laba 20 juta. Dibagi A 30% dikali 20 juta sama dengan 6 juta, B 35% dikali 20 juta mendapatkan hasil 7 juta, dan C 35% dikali 20 juta mendapatkan hasil 7 juta. Nah, untuk jurnal yang dibuat oleh masing-masing sekutu untuk mengakui laba tersebut adalah A. Jumlah yang dibuat oleh sekutu A pada sesi debit investasi joint venture 6 juta dan sisi kredit laba joint venture 6 juta. Yang B. Jurnal yang dibuat oleh sekutu B investasi joint venture 7 juta dan pada sisi kredit laba joint venture 7 juta. Yang C, jurnal yang dibuat oleh sekutu C investasi joint venture 7 juta dan pada sisi kredit laba joint venture 7 juta. Baiklah, terima kasih. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan contoh metode akuntansi tak terpisah. Nah,
Suatu joint venture dengan anggota A, B, dan C membagi laba atau rugi dengan rasio A 30%, B 35%, dan C 35%. Sampai dengan akhir tahun 1991, joint venture tersebut belum selesai. Nah, untuk ikhtisar saldo rekening-rekening yang diselenggarakan oleh joint venture per 31 Desember 1991 dapat kita lihat di tabel di bawah ini. Nah, untuk jumlah laba joint venture yang diakui untuk tahun 1991 yaitu sebesar 20 juta rupiah. Dengan pembagiannya sekutu A 30% dikalikan dengan 20 juta rupiah, dapatlah hasilnya 6 juta rupiah. Nah, yang sekutu B 35% dikalikan dengan 20 juta rupiah, dapatlah hasilnya 7 juta rupiah. Nah, untuk sekutu C 35% dikalikan dengan 20 juta rupiah, dapatlah hasilnya 7 juta rupiah. Nah, untuk jurnal dibuat oleh masing-masing sekutu untuk mengakui laba tersebut adalah yang pertama, untuk jurnal yang dibuat oleh sekutu A, di sisi debit, joint venture-nya sebesar 20 juta rupiah. Untuk di sisi kredit, laba joint venture sebesar 6 juta rupiah, rekening B 7 juta rupiah, dan rekening C 7 juta rupiah. Nah, yang kedua, jurnal yang dibuat oleh sekutu B, untuk sisi debitnya joint venture sebesar 20 juta rupiah, untuk sisi kreditnya laba joint venture sebesar 7 juta rupiah, untuk rekening A sebesar 6 juta rupiah, rekening C 7 juta rupiah. Nah, untuk yang ketiga, jurnal yang dibuat oleh sekutu C, joint venture-nya sebesar 20 juta rupiah. Untuk sisi kreditnya, laba joint venture sebesar 7 juta rupiah, dan rekening A sebesar 6 juta rupiah, dan rekening B sebesar 7 juta rupiah. Iya Nopi, tadi aku lupa nanya. Kalau pembagian laba joint venture itu gimana ya? Halo Lia, jadi metode pembagian laba yang dipakai itu sama seperti metode pembagian laba persekutuan sebelumnya, yaitu yang pertama laba dibagi sama, lalu yang kedua laba dibagi dengan risiko tertentu, dan yang ketiga yaitu laba dibagi sesuai dengan rasio modal, yaitu yang pertama modal mula-mula, modal awal periode, modal akhir periode, dan juga modal rata-rata. Seperti itu. Wih, terima kasih Nopi. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어 사랑은 그런가 봐 무슨 말을 해봐도 채워지지 않은 것 같은 마음이 드나 봐 내 욕심이라고 다시 생각을 해봐도 그 마음 쉽게 사라지지 알잖아 Manusia itu berdampingan dengan makhluk Pasir itu udah Kidot. Take 1, scene 1. Scene 1, take 2. Cynthia cocok jadikan sampo tadi. Kamu mulai kayak jijik sama gak sih kok? Woi, jangan ngomong depan dong. Aku sadar kamera. Lia sama ini. Andin kok di sana? Sama siapa? Andin di sana. Sumpah yang nggak join kami sih nggak asik. Tuh, kamu tahu join apa? Andin kelihatan. Berdosa.
Astagfirullahaladzim. Aku tadi tuh mohon maaf refleks. Nih, jadi ada beberapa joint ventura. Joint venture. Guys, tahu nggak sih ciri-ciri joint venture itu apa? Kenapa Kak? Mulai. Udah ngomong ya Kak. Cara Jenita ngapa? Kenapa, Beb? Itu satu lagi. Belum. Oh iya, tadi si Maria, Cias sama si Siti. Ini kelamaan BTS. Oke, sekarang kita makan ya guys, soalnya kita kelaparan. Konsepnya kurang lebih 123 tag. Iya, luar biasa ya, semangat teman-teman. Say hi. Bertingkat gitu. Iya, bertingkat. Poster Cak Iyo seriusnya isinya absurd. Justru dari penampilan duluan. Ini kan kebutuhan pamer kan? Ya. Kebutuhan pamer. Udah kan, woi?